Pada episode yang lalu kita sudah membahas bagaimana melakukan pembuatan database, kemudian integrasinya atau konversinya ke kode, dan pengenalan sedikit mengenai ADO.NET. Nah, di video kali ini kita akan berdiskusi bagaimana menggunakan ADO.NET, dalam hal ini system.data.olydb, untuk mengakses basis data Excel dengan pendekatan object oriented. Yuk kita mulai. Di ADO.NET ada dua cara untuk mengakses sebuah database. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan dataset, yang kedua adalah menggunakan pendekatan data reader. Itu bisa kita baca secara lebih detail di docs.microsoft.com ADO.NET arsitektur. Jadi di arsitektur ini dijelaskan ada dua provider. Yang pertama menggunakan dataset. Ini cocok sekali pada saat kita hendak memanipulasi data yang kita terima. Kita melakukan aspek data manipulation language seperti KRUD, maka kita bisa menggunakan dataset. Tapi kalau misalnya kita hanya membaca data tersebut dan untuk menampilkannya sebagai report, tidak ada insert, tidak ada update, tidak ada delete, maka kita bisa menggunakan data reader. Jadi di sini dijelaskan di dokumentasi ini. Nah, nanti kita akan mendemokan satu saja, yaitu membaca data dengan data reader. Untuk dataset bisa dilihat di dokumentasi ini atau di bagian deskripsi, ada linknya yang sudah kami siapkan. Oke, balik lagi ke konsep cara membaca data. Di sini cukup jelas ada 3 cara atau 3 langkah membaca data. Yang pertama adalah mendefinisikan connection string. Kita sudah bahas connection string di episode sebelumnya. Kemudian kita menyiapkan query string. Query string ini adalah structured query language yang mungkin rekan-rekan sudah pelajari di basis data atau kuliah basis data. Kemudian setelah itu langkah ketiga adalah mengeksekusinya atau menjalankan query string yang sudah kita buat. Jadi cukup 3 langkah itu. Nah, bagaimana pendekatannya di Visual Studio? Yuk kita mulai. Pertama, ini soal selera. Jadi kalau mengembangkan dengan feature driven development, biasanya saya pribadi mengembangkan sebuah project konsol. Ini tujuannya untuk ngetes aja. Dan memang tidak efektif pada saat kita menggunakan test driven development atau menggunakan unit test, tidak. Tapi ini cukup efisien kalau rekan-rekan membuat sebuah program yang sederhana. Tapi ini tidak disarankan pada saat membuat sebuah program yang kompleks. Lepaskan ini dan fokus ke test driven development. Jadi di sini saya akan membuat sebuah project baru dulu. Projectnya nanti akan berupa aplikasi desktop. Jadi saya add new project, kemudian saya akan pilih Windows Phone, di sini sudah ada. Saya akan pilih next, saya akan beri nama CatSign Desktop, artinya ini adalah tampilan antarmuka untuk desktop. Kemudian saya create, maka akan dibuatkan sebuah tampilan, ini tampilannya ya. Kemudian yang saya lakukan adalah kita akan mengambil referensi yang akan kita gunakan, seperti itu. Kita akan menggunakan referensi yang kita gunakan. Kita akan panggil, pertama yang kita panggil adalah tentu saja CatSign Database Library. Ini adalah sebuah library yang kita bahas kemarin. Dia akan membaca basis data. Dan CatSign Library ini adalah Business Logic Library yang berfokus pada proses bisnis atau skenario aplikasi yang akan mengkonsumsi DB Library. Jadi kita masukkan semuanya. Oke. Di sini sudah tampil CatSign DB Library dan CatSign Library. Dan kalau kita lihat di sini juga udah ada system.data. Artinya by default sudah ada built-in ADO.NET di sana. Lalu yang kita lakukan berikutnya apa? Berikutnya kita akan mengkonfigurasikan connection string. Connection string terletak di aplikasi masing-masing. Jadi bukan terletak di DB library. Karena kemarin sudah kita bahas kalau kita letakkan di DB library, pada saat kita berubah tampilannya atau presentation layernya atau user interface-nya, let's say ke desktop atau web, maka dia tidak fleksibel. Oke. Jadi di sini kita akan mencoba menambahkan konfigurasi connection string ya di situ. Oke, kita akan menambahkan connection string di sini. Kemudian kita pilih ke properties, kemudian di properties ada settings, kemudian kita beri nama connection string. Mungkin untuk singkatnya constring aja. Kemudian kita tipenya kita pilih connection string, klik, dan di sini use scope-nya user atau application. By default pasti application karena satu aplikasi saja ya. Nggak bisa kalau scope-nya user itu tiap user itu beda-beda lokasi berkas database-nya. Tapi karena connection string
Di sini menurut Microsoft pasti application-nya scope, karena melekatnya di aplikasi bukan melekat di users. Lain halnya kalau misalnya username, mungkin settingnya itu akan scope-nya ke user settings. Oke, saya akan browse database-nya. Oke, CatSign database. Oke, saya kopikan dulu ya ke aplikasi project desktop-nya di sini. Oke, saya ambil CatSign database, kemudian saya tes dulu. Oke, berhasil, artinya bisa dibuka ya tanpa username dan password. Kemudian saya klik OK, dan di sini bisa kelihatan value-nya. Saya simpan. Oke, saya simpan dan rekan-rekan bisa melihatnya itu di app config. Ya, di sini ada app config, diklik. Nah, di sini ya ada app config. Oke. Saya tutup dulu. Di sini saya save. Dan di sini bisa data app config. Oke, karena ini aplikasinya CatSign database akan berada sejajar dengan aplikasi kita, maka kita bisa hapus bagian ininya, data directory. Kita langsung menggunakan CatSign database ACTDW ya. Syaratnya itu harus kita include ya. Kemarin sudah kita bahas caranya. Kita show all files. Kemudian kita include database-nya di sini. Kita include ya. Oke, kemudian kita set content, copy always, dan sebagainya. Ini sudah benar ya, by default. Ya, oke, save. Oke, sudah. Maka selesailah langkah pertama, yaitu menyimpan connection string. Oke, langkah berikutnya adalah kita melengkapi dulu data contoh yang kita miliki. Di sini kita punya data contoh tentang kucing ya. Kita akan retrieve data di sini ya. Jadi di server Explorer kita juga bisa menambah data. Misalnya ini saya sudah punya 2 kucing gitu ya. Kemudian kemudian saya beri nama misalnya seperti ini. Saya tinggal save, saya tutup, kemudian saya jalankan lagi, maka secara otomatis dia sudah menampilkan itu sebagai sebuah data. Nah, berikutnya yang kedua adalah kita menyusun sebuah query string. Jadi bisa saja data access library ini dikonsumsi langsung user interface untuk sekedar pengujian ya. Di sini kita akan buat sebuah query string ya, sebuah query string. Query stringnya itu dapat dari mana? Kalau rekan-rekan lihat di sini kita bisa menggunakan query ya, new query. Nah, di sini saya bisa memilih tables-nya yang akan saya tampilkan apa? Add ya, close. Kemudian saya bisa pilih all column ya untuk menampilkan semuanya. Maka di sini rekan-rekan bisa lihat select cat from. Nah, ini ya. Tinggal copy aja. Kemudian kita masukkan ke cat. Di sini pada saat read saya punya string query string. Kemudian saya copy pastekan tadi. Ya. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi saya sudah punya query string ya. Oke. Kemudian kita harus mempass ya antara connection string yang ada di aplikasi desktop dengan sebuah kelas kucing di sini supaya dia bisa kita komunikasikan ya. Kita bisa melihat ke dokumentasi di sana ya. Di sini cukup jelas, query stringnya sudah ada, kemudian kita bisa menggunakan OLEDB connection. Jadi kita akan menggunakan OLEDB di sini. Kita sudah buat menggunakan OLEDB di sini. Kalau variabel itu digunakan berkali-kali, tidak ada salahnya rekan-rekan menggunakan variabel ya, variabel khusus di sana. Misalnya saya buat di sini OLEDB connection. Oke, kemudian kita minta DB connection di sini, kemudian yang harus ada itu adalah OLEDB comment. Ya, di sini kita buat DB comment ya. Jadi secara umum di situ kita bisa lihat di sini perlu data connection, perlu comment, dan perlu reader di situ ya. Oke, berarti kita satu buat lagi private OLEDB reader. Oke. Tapi ada satu catatan. Kalau nanti pakai dataset, kita nggak pakai data reader, tapi pakai dataset, ya seperti itu. Nanti langsung kita bisa menggunakan dataset. Oke, kemudian yang kita lakukan apa? Kita akan membuat DB connection
sama dengan new. Oke. Lihat masukannya, pertama connection string itu kita dapatkan dari connection string yang kita peroleh dari aplikasi. Kemudian kita perlu apa lagi? Cukup cuma connection string aja ya di situ. Kemudian setelah itu kita memanggil db comment. Jadi strukturnya pasti seperti itu. Dan di db comment ini masukannya adalah yang pertama adalah comment text, yaitu adalah query stringnya. Dan berikutnya adalah connectionnya, oleh db connectionnya, yang tidak lain adalah db connection. Nah, ini dia. Oke. Kemudian tinggal kita baca dengan db atau dengan data reader. Jadi kalau rekan-rekan lihat di data contoh di docs.microsoft.com, di situ jelas ada tambahan lagi yang disebut dengan parameter. Parameter ini bermanfaat kalau misalnya kita melakukan aktivitas seperti insert, update, dan delete. Misalnya insert, kita pasti punya masukan apa data yang akan kita masukkan. Di situ kita perlu parameter. Update, biasanya kita sebelum mengupdate kita ada ID yang akan kita update itu apa ya. Misalnya cat ID-nya yang akan kita update itu apa. Delete juga sama, kita perlu. Nah, di situ kita perlu parameter. Tapi di kita nggak perlu parameter karena apa? Karena kita hanya memanggil seluruh record yang ada di database ya. Jadi yang kita bisa lakukan itu. Nah, berikutnya adalah kita cukup copy paste ini ya, walaupun nanti akan kita ubah ya. Oke, jadi prosesnya adalah kita menggunakan try catch and finally ya. Jadi try di sini try catch step 2 kali, maka kita sudah punya try. Terus kita buka connectionnya. Jadi harus dibuka dulu connectionnya. Jadi database-nya mengkomunikasikan diri. Setelah itu baru kita baca datanya. Di situ menggunakan data reader. Oke, rekan-rekan bisa di situ. Data reader sama dengan comment, db comment dot execute reader. Nah, di situ ya. Oke, execute reader. Di situ kita akan mulai baca datanya. Oke. Oh iya, kalau misalnya nanti kita mengembangkan aplikasi yang aplikasinya itu mungkin melakukan insert atau ingin mengambil sebuah nilai, maka ada execute scalar ya. Oke. Jadi misalnya kita hendak memanggil perintah di basis data count gitu ya, atau menghitung count raw, maka kita menggunakan execute scalar. Tapi karena kita baca data, kita pakai execute reader. Berikutnya apa? Rekan-rekan bisa lihat di sini dilakukan while, kemudian setelah selesai while dibaca per baris, kemudian ditutup. Nah, ini ya. Seperti itu. Oke. While dalam kurung reader, db reader, data reader, ya, dot read. Nah, kita akan baca datanya. Oke. Nah, kalau setelah itu kita tutup. Di sini kita tutup ya. Connection dot close. Nah, itu ditutup. Ya mirip seperti contoh di sini ya. Oke. Kalau ada error, kita akan keluarkan errornya. Sudah benar? Belum. Kenapa belum? Karena kita baru membaca, tapi kita belum menyimpannya ke variabel. Jadi di sini, karena kita akan mengeluarkan array berupa kucing, sekumpulan kucing, maka kita harus membuat dulu konstruktor yang terdiri dari ID kucing, oke. Kemudian nama kucing, dan yang terakhir adalah kelas kucing. Oke ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian di cat kita akan set itu menjadi string ID, string cat name, dan string cat class. Oke, gitu. Kemudian kita langsung menggunakan this dot
Oke, seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita buat sebuah list atau collection, kumpulan kucing yang kita sebut dengan cats. Pada saat kita new cats, kita akan baca ya. Cara membacanya gimana? Kita bisa lihat di dokumentasi cara membacanya. Bisa dilihat ya. Kolom ke 0, kolom ke 1 dan kolom ke 2. Jadi ini cat ID, cat name dan cat class. Jadi kita akan membacanya seperti itu. Jadi secara sederhana kira-kira seperti ini. Data reader ke 0, kemudian data reader ke 1 dan data reader ke 2. Seperti ini. Ya. Isiannya tentu saja karena data reader ini objek, maka kita konversi dulu menjadi string. Oke. Kita konversi dulu menjadi string. Kenapa sih perlu konversi seperti ini? Ya, itu karena C# termasuk bahasa yang strong type language atau terlalu disiplin gitu ya. Jadi kita harus mengikuti tata cara tersebut. Kemudian kita tambahkan ke collection yang kita punya, yaitu add cat. Dan setelah itu kita return dari cats dot, dan saya akan menampilkan kucing yang sudah kita simpan ke basis data untuk ditampilkan ke combo box ini ya. Combo boxnya kita namakan combo box. Ya, kita beri nama di sini ID-nya CBX cat. Jadi kita akan menampilkannya pada saat form ini di load. Jadi di sini ada sebuah event handling namanya load. Kita klik dulu. Di aplikasi desktop ini kita sudah memiliki informasi connection string di app config. Kita perlu membacanya. Untuk membacanya kita menambahkan sebuah assembly yang kita sebut dengan configuration manager. Oke, di sini saya sudah menambahkan using system.configuration, artinya kita akan membaca configuration yang ada di app config. Dan di sini kita memanggil cat.setConnectionString. Di situ kita panggil configuration manager.connectionString. Kemudian nama ini adalah nama yang ada di app config. Seperti itu. Rekan-rekan bisa lihat. Dan kemudian ditambahkan dengan connection string. Cara memanggilnya cukup mudah. Cat sama dengan cat.read. Jadi cukup kita baca lalu kita panggil ya dari hasil array yang kita dapatkan, kita menggunakan for each, kemudian kita tambahkan ke combo box. Cat.read ini sebuah metode yang ada di cat.cs. Dan rekan-rekan bisa melihat metodenya ini sudah saya ubah menjadi static. Sama dengan variabel-variabel yang ada di atas. Termasuk ditambahkan juga properties, ya, properties, cat name dan cat class supaya kita bisa memperolehnya. Jadi di sini kita akan menampilkan kucing yang sudah tersimpan di aplikasi. Nah, caranya gimana untuk menjalankan aplikasi ini? Cukup mengklik kanan di aplikasi yang kita kembangkan, kemudian set as startup project, lalu kita jalankan. Dan di sini kita sudah bisa lihat bahwa kita sudah berhasil membaca basis data ya dengan tampilnya nama-nama kucing ini. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di sesi tutorial berikutnya.